Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tilal Afian MPD. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cordova. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu strategi belajar mengajar. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pemaparan yang saya sampaikan ini mencakup prinsip DIA atau Delivery, Inspection, and Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah strategi belajar mengajar ini mencakup atau membahas tentang konsep dasar strategi pembelajaran, dikaitkan dengan teori-teori belajar, memahami cara membuat perencanaan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, strategi pembelajaran, dan membuat rancangan produk serta implementasi dalam pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran inovatif. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu menjelaskan konsep pembelajaran biologi secara mandiri, mampu menjelaskan tugas yang diberikan secara spesifik dan terukur, dan mampu membuat produk inovatif secara mandiri. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, pengantar konsep dasar strategi pembelajaran, yang kedua, teori-teori belajar dan pembelajaran, yang ketiga, model pembelajaran, yang keempat, pendekatan pembelajaran, yang kelima, strategi pembelajaran, yang keenam, metode dan teknik pembelajaran, dan yang terakhir adalah tugas proyek. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan dua cara. Yang pertama, saya menggunakan pembelajaran secara daring melalui Zoom meeting dan menggunakan WhatsApp group. Yang kedua, saya menggunakan pembelajaran secara tatap muka atau luring, dan sedangkan pemberian nilai dan tugas saya menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIAKA dan Edlink. Metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan 4 metode, diantaranya metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode pemberian tugas. Harapan saya menggunakan metode ceramah, yang pertama mahasiswa mendapatkan pengetahuan awal, dan yang selanjutnya mahasiswa mampu memahami dari materi yang saya sampaikan. Untuk metode diskusi, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan kerjasama, dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berbicara sehingga lebih mudah dalam berbagi informasi dari materi atau permasalahan yang didapatkan. Kemudian didiskusikan bersama teman kelompoknya. Untuk metode tanya jawab, harapan saya di sini adalah mahasiswa dapat lebih menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam metode ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk bertanya dan menjawab sesuai dengan materi yang dipelajari. Sedangkan metode pemberian tugas bertujuan untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada mahasiswa untuk mencari dan menemukan sendiri dari permasalahan yang diberikan. Sedangkan sistem penilaian di sini saya membagi menjadi 5 komponen dengan masing-masing bobot yang berbeda-beda. Di sini sistem penilaian saya menggunakan kuis, tugas, presentasi, UTS, dan UAS. Untuk kuis, bobot penilaiannya itu adalah 10%, tugas 15%, presentasi 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Hasil akhir dari penilaian ini, mahasiswa dapat melihat langsung pada sistem informasi akademik atau SIAKA. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah strategi belajar mengajar yang saya ampu melalui Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Sehat ya semua? Ya.
Ya, ada Ibu Sri Mahyuni, ada Ibu Senia, Ibu Juliana, Ibu Tuti, Anggi, dan terima kasih atas partisipasinya atas eh, kehadirannya pada hari ini terkait mengenai mata kuliah strategi belajar mengajar, di mana pertemuan kita pada hari ini yaitu membahas tentang konsep dasar strategi pembelajaran. Adapun saya share screen dulu biar teman-teman bisa melihat share screen. Oke, saya perbesar. Adapun bahan kajian kita pada hari ini, yang pertama adalah membahas tentang pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, membahas tentang model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Itu perbedaannya nanti apa saja? Apa itu model, apa itu pendekatan, apa itu strategi, apa itu metode, dan teknik pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang selanjutnya juga adalah prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Baik, selanjutnya di sini pertama saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya strategi pembelajaran. Menurut Suherman, tahun 2003, strategi itu adalah menguraikan bahwa strategi pembelajaran, siasat atau kiat yang direncanakan oleh pendidik terkait dengan segenap persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Intinya di sini, sebelum menentukan strategi apa yang akan kita gunakan dalam pembelajaran, pertama tentukan dulu tujuan yang dapat diukur keberhasilannya. Di sini ditambahkan lagi bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Intinya dalam kegiatan pembelajaran itu adalah tujuannya itu adalah yang paling penting. Sehingga arah kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengolahan pembelajaran. Oke. Selain strategi pembelajaran, kita sering mendengar di dalam kegiatan pembelajaran, lagi kita ini adalah basicnya pendidikan, adalah kita sering mendengar apa itu strategi pembelajaran, apa itu pendekatan pembelajaran, apa itu metode pembelajaran, apa itu teknik pembelajaran, apa itu model pembelajaran. Kira-kira di antara peserta ini, adik-adik mahasiswa, ada yang bisa memberikan definisi enggak dari kelima ini? Ada strategi pembelajaran, ada pendekatan, ada metode, ada model, dan teknik pembelajaran. Ada yang bisa memberikan sedikit penjelasan? Siapa? Masih diam-diam aja ya. Atau Bapak jelaskan dulu gimana? Ya Pak, jelaskan dulu Pak. Oke. Iya. Model pembelajaran yaitu pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Nah, model pembelajaran ini adalah kegiatan atau aktivitas pembelajaran mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Intinya begini, dalam kegiatan pembelajaran, guru di kelas itu mulai dari pendahuluan, mengucapkan salam, kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya di kelas, kemudian menyampaikan kegiatan inti sampai penutup, dan bahkan sampai memberikan reward kepada peserta didik. Itu sebenarnya satu rangkaian dalam model pembelajaran. Nah,
Di dalam model pembelajaran ini ternyata terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa atau peserta didik dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Artinya bahwa di dalam model pembelajaran ini ternyata masuk yang namanya metode, teknik pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Nah, sehingga model pembelajaran ini dikatakan adalah satu kesatuan yang merangkum metode, pendekatan, teknik pembelajaran, dan strategi pembelajaran itu sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini, ada yang bisa memberikan contoh apa? Pak, maaf lama masuk. Ada yang bisa memberikan contoh apa itu contoh dari model pembelajaran? Mungkin di semester yang sebelumnya adik-adik pernah mendengar atau pernah belajar terkait mengenai contoh dari model pembelajaran. Ada yang bisa memberikan contoh? Kira-kira contoh dari model pembelajaran? Silakan. Siapa? Ibu Sri Mahyuni atau Anggi atau siapa? Contoh model pembelajaran? Model pembelajaran Model kooperatif, Pak. Model kooperatif. Pembelajaran. Ya, model ramah. PBL, Pak. Ya, PBL. PBL. Problem based learning. Oke, pembelajaran berbasis masalah itu masuk model pembelajaran. Oke, ada yang lain selain itu? PBL, cooperative learning, ada yang lain selain itu? sama Apa? Masuk. Kontekstual itu? Kontekstual. model ceramah. Model Oke, yang ceramah nanti kita tampung dulu. Apa bedanya nanti? Oke, kita tampung dulu. Oh, ini siapa nih? Ibu Sri Mahyuni. Oke. Ya, ada yang lain selain itu? Selain PBL, cooperative learning, ada yang lain? Ya. Model pembelajaran kooperatif, Pak. Oh, kooperatif ya, pembelajaran berkelompok. Oke. Jadi pembelajaran langsung, betul. Masuk juga pembelajaran langsung. Ya, direct instruction. Jadi model pembelajaran ini ternyata dia banyak sekali yang tanpa kita sadari sebenarnya kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen itu sebenarnya sudah melakukannya. Cuma kadangkala belum memahami apa namanya ciri khas dari atau karakteristik dari model-model tersebut. Kita kenal ada yang namanya model problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kita kenal juga ada yang namanya guided discovery, penemuan terbimbing. Kita kenal ada yang namanya model project based learning, pembelajaran berbasis project. Kita kenal yang namanya cooperative learning, ini pada umumnya nih, pembelajaran berkelompok. Nah, kemudian banyak sekali model-model pembelajaran ini yang sebenarnya ketika diaplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran, ini sebenarnya sangat menentukan, mempengaruhi keseluruhan dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Oke. Selanjutnya, kita kenal dengan yang namanya metode pendekatan. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar metode pembelajaran dengan capaian teoritis tertentu. Nanti Bapak jelaskan. Nah, pendekatan ini cara yang ditempuh oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran agar ide aktif yang disajikan dapat diadaptasi untuk kemudian dipahami oleh pembelajar atau peserta didik. Nah, Ibu Sri Mahyuni, Anggi, Intan, Ibu Juliana, dan teman-teman yang lain ketika mengajar menggunakan metode ceramah misalnya, otomatis memiliki pendekatan yang berbeda-beda kepada peserta didiknya. Memiliki pendekatan yang berbeda-beda kepada peserta didiknya. Ada dengan catatan melihat karakteristik dari peserta didik yang diajar. Nah, cara kita menyampaikan, kemudian
cara kita menyampaikan, kemudian cara kita berinteraksi dengan peserta didik, itu sebenarnya adanya proses pendekatan itu. Pendekatan itu kepada peserta didik itu sebenarnya yang dimaksud dengan pendekatan itu. Artinya di sini adalah bagaimana kita melakukan interaksi, komunikasi sehingga ada yang namanya interaksi kepada dari kita kepada peserta didik. Nyambung istilahnya di situ. Nah, dengan catatan, dengan tujuan, target pembelajaran kita dapat tercapai. Itu sebenarnya dari pendekatan itu. Pendekatan yang Ibu Sri Mahyuni lakukan dengan pendekatan yang Intan lakukan kepada peserta didik tentu yang cara berbeda-beda. Pasti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada metode. Nah, ini sering kita dengar ini. Metode-metode ini. Ya, cara yang digunakan pendidik dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Cara yang digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Tadi Ibu Sri Mahyuni sempat menyampaikan salah satu yang disebutkan itu adalah ceramah. Betul Ibu Sri Mahyuni ya? Mana Ibu Sri? Ibu Sri tadi menyampaikan bahwa yang disampaikan itu adalah metode ceramah. Nah, ternyata ceramah itu adalah bukan bagian dari model, tetapi dia itu adalah bagian dari metode pembelajaran. Nah, coba Ibu Sainia, ada Ibu Sainia nggak di sini? Ibu Ya. Sainia, ya. Coba Ibu baca di bagian bawah ini, bentuk metode mengajar ini, ada apa saja Ibu Sri? Ibu Sainia? Di slide-nya. Diskusi, tanya jawab, simulasi, pemberian tugas, kerja kelompok, demonstrasi, Demonstrasi, eksperimen, pemecahan masalah, inquiry, dan sebagainya. dan Inquiry. Saya mau tanya Ibu Juliana dulu. Ada Ibu Juliana nggak di situ? Ya. Ibu Juliana. Menurut Ibu Juliana, mana model yang Ibu Juliana sukai, metode yang Ibu Juliana sukai? Yang Ibu Juliana mungkin sering aplikasikan di kelasnya Ibu Juliana. Apakah diskusi, apakah ceramah? Yang mana Bu Jul? Ya, Bu Julnya. Kalau Ibu Sri, yang mana Ibu Sri? Kalau saya di kelas itu menggunakan tanya jawab karena kami guru TK, jadi kami bermain sambil belajar, Pak. Oke, kalau Intan? Saya lebih suka ke Pak, kerja kelompok. Ya, kelompok. Kalau Anggi? Lebih suka ke ini Pak, berdiskusi. Diskusi. Ibu Terus Tuti? eksperimen. Keren. Ibu Tuti? Saya, Pak. Kelompok demonstrasi ya. Mana? Kalau saya diskusi dan tanya jawab, Pak. Sip. Makasih Ibu Tuti, Intan, Anji, Bu Juliana. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini adalah teknik. Teknik pembelajaran adalah cara unik dan jitu yang dipakai oleh seseorang dalam menerapkan sebuah metode. Misalnya di sini, dengan menggunakan metode tanya jawab, seorang pendidik menerapkan teknik bertanya tertentu bergantung dari tujuan bertanya dan jawaban yang diinginkan. Kita lanjut lagi. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada yang kita kenal dengan internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Kalau faktor internal, ini adalah kondisi yang mempengaruhi kondisi jasmani dan rohani peserta didik. Nih, kondisi jasmani dan rohani. Kalau faktor eksternal, di sini adalah kondisi lingkungan sekitar peserta didik. Ini bisa jadi lingkungan belajarnya, ada teman sejawatnya di sini, ada gurunya di sini, ada kondisi kelasnya di sini, ini mempengaruhi. Dan yang selanjutnya adalah pendekatan di sini.
yang dimana di sini ada pengaruh dari strategi dan metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ini sangat penting. Oke, ini sangat penting sekali. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip belajar. Ada yang kita kenal dengan prinsip partisipasi, ada yang kita kenal dengan belajar bersifat keseluruhan, ada yang kita kenal dengan reinforcement dan motivasi. Ini ada 9, ada yang kita kenal dengan proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. Ada yang kita kenal dengan mengembangkan kemampuan tertentu. Ada yang kita kenal dengan sarana yang cukup, belajar memerlukan sarana yang cukup, ada yang kita kenal dengan belajar perlu lingkungan yang menantang, dan yang terakhir belajar perlu ada interaksi. Dari yang 9 ini, Bapak berikan tugas diskusi kepada kalian untuk minggu depan bisa disampaikan 5 menit, 10 menit sebelum pertemuan selanjutnya dimulai. Itu teman-teman bisa menyampaikan minimal contoh dari yang 9 ini, prinsip-prinsip belajar ini. Ada pemahaman-pemahaman dari kalian yang bisa disampaikan. Disepakati ya? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ini karena waktu, jadi kita harus akhiri. Harapan saya, harapan Bapak, materi ini nanti insya Allah langsung dikirimkan melalui WA Group. Silakan dipelajari. Minggu depan ada hal-hal yang tidak dipahami, bisa kita diskusikan bisa melalui WA Group dan pertemuan langsung minggu depan. Baik, semuanya. Kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di kegiatan pembelajaran kita. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Ya. Ya, Pak.